Ini adalah sebuah kisah tentang keajaiban tawakal. Di bawah langit yang sangat luas, angin gurun berhembus kencang melewati hamparan padang pasir yang kosong melompong. Di tengah-tengah lembah yang gersang, ada seorang wanita berdiri. Namanya Hajar. Sambil menggendong bayinya, matanya penuh harapan melihat suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang perlahan menghilang di kejauhan. Sampai akhirnya cuma tinggal bayangan aja di balik debu-debu yang berterbangan. Lembah Mekah yang tandus dan kering itu sekarang jadi rumah buat Hajar dan bayinya. Bekalnya cuma air dan sekantung kurma. Gak ada pohon, gak ada suara burung, dan jelas gak ada tanda-tanda kehidupan. Cuman pasir, bukit, dan terik matahari yang kayaknya siap bikin kulit melepuh. Tapi di balik wajahnya yang lembut, Hajar punya kekuatan mental yang luar biasa. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ninggalin beliau, Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Dan ketika suaminya mengangguk penuh keyakinan, Hajar langsung paham. Di balik perintah ini pasti ada hikmah, walaupun dia belum mengerti apa hikmah tersebut. Nah, disinilah Hajar mulai berjuang. Dia percaya penuh sama Allah Subhanahu wa taala walaupun ketakutan dan kecemasan sesekali muncul. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bikin hatinya jadi tenang. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang perintahin dia untuk tinggal di tempat sekeras ini, pasti Allah Subhanahu wa taala juga yang bakal nyediain semuanya. Jadi dia berserah diri. Tapi berserah diri bukan berarti cuman diem aja lah. Tawakalnya bikin dia semangat buat terus berusaha. Ujian keimanan dimulai bagi Hajar dan putra beliau, Ismail yang masih bayi ketika itu. Waktu terus berjalan, panasnya gurun gak ada ampun. Dan bekal yang dibawa mulai habis. Air di kantong makin tipis. Dan Ismail, bayi kecilnya, mulai menangis kehausan. Hajar sebagai seorang ibu jelas gak tahan dengar tangisan anaknya. Dia gak mau nyerah. Jadi mulai lari-lari antara dua bukit, Safa dan Marwa. Bolak-balik sampai 7 kali. Tapi yang dia temukan cuma pasir dan kekosongan. Walaupun capek dan nyaris putus asa, Hajar tetap nggak berhenti berharap. Setiap langkah yang dia ambil disertai doa dan harapan di dalam hati. Di saat genting itu, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dan harapan beliau. Dari bawah kaki kecil Ismail alaihissalam, tanah yang keras itu tiba-tiba retak. Air memancar dari bawah. Benar-benar nggak terduga. Air itu yang kita kenal sebagai air Zam-Zam. Adalah bukti nyata dari keajaiban tawakal. Di tengah padang pasir yang kering kerontang, Allah Subhanahu wa taala ngasih sumber kehidupan. Dan air ini nggak cuma buat Hajar dan juga Ismail, tapi juga buat orang-orang lain yang kemudian singgah di lembah tersebut. Nggak lama setelah air Zam-Zam muncul, para kafilah yang lewat mulai tertarik dan memutuskan buat tinggal. Lembah yang tadinya kosong banget, sekarang mulai penuh kehidupan. Anak-anak lari-lari, orang-orang istirahat, unta-unta jalan pelan di sepanjang oasis kecil. Lembah yang tadinya tandus, sekarang jadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Hajar yang awalnya sendirian, sekarang punya banyak teman. Allah Subhanahu wa taala nggak cuma ngasih air Zam-Zam buat melepas dahaga, tapi juga ngubah lembah tandus jadi pusat kehidupan. Dan ini semua berawal dari tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam balik lagi ke lembah yang dulu beliau tinggalin. Sekarang lembah itu udah hidup banget. Dan Ismail, anaknya, udah gede, udah besar. Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam buat bangun Ka'bah. Mereka bangun dengan tangan mereka sendiri, batu demi batu. Ka'bah ini bukan cuma bangunan biasa, tapi simbol keimanan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah jadi simbol tawakal, bahwasanya keimanan sejati adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika jalannya kelihatan sulit banget. Tawakal itu lebih dari sekedar pasrah. Dia adalah gabungan dari keyakinan dan usaha yang luar biasa. Jadi kayak Hajar yang gak berhenti-henti berlari di tengah panasnya gurun, turun naik Safa dan Marwa untuk mencari sumber air. Dari sini kita juga diajari buat terus berusaha, meskipun hasilnya kelihatan gak mungkin. Namun tidak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini juga kita belajar bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di saat-saat yang paling kita butuhkan dan tidak terduga. Sebuah mata air di tengah padang pasir yang tandus adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa kasih solusi di tempat yang kita pikir mustahil. Intinya kita punya tawakal yang kuat. Nggak cuma kita bisa bertahan, tapi kita juga bisa lihat keajaiban yang luar biasa dalam hidup kita. Lembah-lembah tandus dalam hidup kita bisa jadi subur lagi. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa datang dari tempat yang nggak pernah kita sangka. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum.